Oke, terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, kemarin ada beberapa komentar ini yang bertanya masalah sistem pengisian di motor, terutama di motor Matic yang karburator Vario 110, dan ada beberapa kendala atau sistem dari sebuah pengisian dari motor Matic yang bisa bermanfaat sekali buat teman-teman semuanya. Oke, untuk hal yang pertama adalah sistem pengisian itu sendiri, yaitu sebuah regulator atau kiprok, dimana ini sangat penting sekali untuk cara kerjanya atau sistem kerjanya, dan ini bisa berfungsi sekali atau sangat penting sekali untuk sistem kelistrikan di motor. Oke, tanpa berlama-lama kita akan coba untuk berbagi pengalaman tentang masalah kiprok motor. Dan untuk kiprok yang warna hijau seperti ini, ada beberapa bagian pada pin di keempat soketnya sini, dan ada beberapa fungsi dari pin kiprok ini supaya bisa normal kembali, dan tentunya sistem pengisiannya itu lebih maksimal. Oke, dan di sini ada sebuah kiprok motor yang masih orisinil. Ini untuk fisiknya atau bentuknya ini lebih rapi dan tergolong sangat kuat dan bisa bertahan sampai 5 tahun lebih. Dan di sini ada sebuah kiprok yang non ori atau yang biasa. Oke, untuk bentuknya seperti ini. Untuk warna plastiknya itu lebih cerah, dan di sini di bagian penutupnya sini, di bagian belakang soketnya sini, untuk lapisannya ini sangat lembut sekali atau terbuat dari kayak seperti lem seperti itu. Ini adalah kiprok yang biasa, dimana untuk yang ori ini sangat keras sekali, ini fiber, tidak bisa dibongkar. Untuk jenis fisiknya seperti ini hampir sama, dan kedua kiprok ini bentuk fungsinya sama, tetapi ada beberapa permasalahan pada kiprok yang biasa, terutama sistem pengisian. Dan untuk sistem pengisian untuk kiprok yang biasa ini, saat kita gas penuh, terutama di motor Matic, itu tergolong sangat besar arusnya, bisa mencapai 17 volt, yang bisa berakibat pada sistem kelistrikan, terutama CDI motor. Untuk CDI motor yang punyanya Vario itu memakai CDI DC atau CDI bersumber dari aki, dimana untuk CDI seperti ini supaya bertahan lebih lama itu di bawah 15 volt. Ini lebih aman karena di dalamnya itu ada sebuah rangkaian elektronik yang sangat rumit sekali. Dan di sini ada beberapa contoh dari CDI DC, ini sama punya Vario 110, dan komponen di dalamnya seperti ini. Oke, ada inverter dan beberapa komponen lain. Ada IC, dan ini sangat rentan sekali terhadap voltase yang tinggi. Walaupun ini orisinil, tapi jika menggunakan kiprok yang biasa itu bisa berakibat kerusakan pada CDI tersebut. Oke teman-teman, dan untuk kiprok yang ori, untuk outputnya itu 14,5 volt untuk standar dari semua motor. Jadi ini lebih aman kita gunakan untuk motor yang memakai CDI DC, dimana outputnya itu 14,5 volt. Dan kita akan coba untuk berbagi pengalaman tentang
sistem kelistrikan, terutama sistem pengisian, dimana saat motor kita gunakan ini sumbernya dari spool mesin atau spool pengisian dari mesin. Spool pengisian dari mesin seperti ini ada di dalam magnet, dan saat kita hidupkan motornya, di sini dilalui magnet oleh spoolnya sini, dan bisa mengeluarkan arus pengisian. Dan untuk sistem pengisian DC atau sistem pengisian yang menggunakan aki atau ber CDI DC seperti ini, seperti ini, CDI yang menggunakan aki, itu spoolnya atau email atau kawat spoolnya ini besar-besar seperti ini, seperti ini untuk kondisinya. Ini sistem pengisiannya ada dua, sistem pengisian ke aki dan sistem pengisian ke lampu motor. Itu. Dan di sini ada beberapa perbedaan, dimana untuk ini kita abaikan saja, ini adalah CDI AC, spool AC, kita abaikan saja. Dimana untuk sistem pengisian dari sebuah matic itu sangat besar sekali arus yang dikeluarkan, terutama voltasenya itu cepat naik saat kita tes pakai volt digital pada sistem pengisian di kiproknya. Ini ada beberapa perbedaan yang sangat besar sekali pada sistem pengisian motor matic atau motor baru. Ini karena motor lama punyanya Grand, ini rumah dari spoolnya cuman ada 5, jadi sistem pengisiannya saat stasioner atau gas rendah itu cuman di bawah 12 volt. Saat kita pasang dari atau kita ukur dari nilai voltase aki saat putaran stasioner, berbeda sekali pada motor matic. Saat stasioner itu voltasenya sudah penuh atau di 14,5 volt, dimana perbedaan yang sangat mencolok sekali adalah jumlah dari rumah spoolnya sini. Ini bisa mencapai 12 buah atau 12 bagian, jadi semakin banyak bagian rumah spoolnya ini, semakin besar arus yang dikeluarkan dan voltase yang dihasilkan. Dan di sini kita akan menggambar rangkaian tersebut, bagaimana cara kerja dari sebuah sistem pengisian di motor yang memakai CDI DC atau mengeluarkan arus untuk sistem kelistrikan motor yang sangat besar sekali arus yang dikeluarkan. Di sini saya akan menggambar dari spool mesin pengisian dan ada beberapa bagian lain. Di sini adalah spool pengisian. Ini magnet, di dalam magnet ada spool pengisian seperti ini. Pengisian, dan di sini kita gambar. Di sini magnet, ini kiprok pengisian. Seperti ini. Dan untuk pinnya ini saya gambar sesuai dengan pin yang ada di kiproknya sini. Untuk kiri atas adalah negatif, untuk kanan atas adalah sistem pengisian. Pengisian, dan untuk kanan bawah ini adalah positif atau ke aki, dan yang ke kiri adalah lampu, sistem penerangan atau lampu. Seperti ini teman. Jika teman-teman mengalami kesulitan atau mencari pin dari sebuah sistem pengisian, kita bisa lihat dengan mudah. Kita lihat posisinya seperti ini. Ini adalah jalurnya, dimana untuk sistem pengisian ini untuk spoolnya outputnya ada 2. Sistem pengisian dan lampu. Lampu
kita hubungkan. Ini yang ke lampu dan ini ke sistem pengisian. Dan di sini ada yang ke ground atau negatif ke bodi motor. Seperti ini. Dan untuk cara kerja dari kiprok ini adalah saat kita nyalakan lampunya untuk sistem pengisian. Seperti ini arus masuk, kemudian langsung di outputkan ke aki. Output ke aki, dimana sebelum aki ini ada sekring fuse, sangat penting sekali. Dan kemudian ke akinya itu sendiri, aki 12 volt 12 volt. Ini aki 12 volt. Dan untuk sistem pengisian ini outputnya mencapai 14,5 volt 14,5 volt untuk standar semua kendaraan bermotor yang memakai CDI, DC maupun AC. Ini sistem pengisiannya di 14,5 volt saat kita gas penuh. Dan untuk sistem pengisian ini diregulasi atau dibatasi di dalam rangkaiannya itu sendiri, dimana saat kita nyalakan motornya, sistem pengisiannya masuk dari output di spoolnya sini sekitar 60 sampai 100 volt. Ini sangat besar sekali. Kemudian di sini ada pengatur yang dihubungkan ke bagian negatif dari kiproknya itu sendiri. Di sini ada diode zener atau pembatas arus, sehingga output yang dikeluarkan itu menjadi 14,5 volt. Berbeda sekali dengan kiprok yang biasa. Kiprok yang biasa yang seperti ini. Ini untuk di dalamnya, di dalam rangkaiannya ini cuman ada sebuah diode yang biasa, dimana saat kita hidupkan motornya, ini saat terpasang aki itu bisa mencapai 16 volt. Ini sangat besar sekali untuk kiprok yang biasa seperti ini, non ori. Dan ini sangat besar sekali, melebihi dari kapasitas kekuatan aki 12 volt saat menyimpan arus di voltase 16 volt. Ini bisa menyebabkan penguapan air aki yang cepat, dan tentunya saat kita gunakan itu saya pernah mengalami sekitar 1-2 bulan ini air akinya sudah habis dan mengalami pengedropan, dan jika tidak segera ditangani akinya menjadi rusak permanen. Untuk cara seperti ini, untuk aki yang ngedrop saat kita lihat dari kiproknya itu yang biasa, teman-teman bisa melakukan cara menambahkan air aki yang biasa atau air aki yang warna biru ke dalam lubangnya di sini. Dalam lubangnya di sini. Kita buka lubang dari penutup akinya, kemudian kita lepas dari karetnya, kemudian kita masukkan air aki yang biru. Ini biasanya normal kembali untuk aki 12 volt, dan tentunya kita bisa mengganti kiprok yang orisinil supaya normal kembali. Teman-teman, dan untuk selanjutnya adalah sistem penerangan atau lampu. Di sini terdapat keunikan tersendiri dari sistem penerangan pada lampu motor, di mana kiprok yang menggunakan kiprok seperti ini half DC atau setengah full DC, dimana untuk sistem pengisiannya ini terbagi dua antara lampu sistem pengisian ke aki dan penerangan lampu ke motor. Jadi di sini kita namakan half DC. Ini. Dan untuk sistem kerjanya adalah seperti ini. Ini yang jalur ke lampu. Ini lampu motor.
ke bodi, dan di sini jalur yang dari kiprok motor langsung ke bagian tengah dari lampu itu sendiri. Oke, ini untuk cara kerjanya kita bisa mengetahui seperti ini teman. Ini saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Untuk sistem kerjanya adalah saat kita nyalakan motornya, ini arus yang dikeluarkan dari spool mesin ini juga sama besar di sekitaran 30 volt. Jadi saat kita hidupkan motornya tanpa ada kiprok, ini nyala lampunya super terang atau langsung bisa menyebabkan kerusakan atau putus pada lampunya itu sendiri. Dan jika kita tambahkan kiprok seperti ini, oke, dimana cara kerjanya saat kiprok ini, saat motor kita nyalakan, ini arus di sini sekitaran 30 volt. Oke. Dan di sini diharuskan, diharuskan outputnya sekitar 13 volt. Oke, 13 volt AC, supaya nanti tidak bisa atau tidak mengalami kerusakan atau putus pada lampunya. Jadi di sini dibatasi oleh kiprok itu sendiri, dan karena di sini voltasenya sangat tinggi sekali, sangat tinggi sekali, di sekitaran 30 sampai 60 volt saat kita gas penuh. Jadi saat voltasenya ini semakin besar, ini sisa voltase yang dikeluarkan oleh spool kemudian dibuang lagi ke bodi motor atau di-shortkan lagi ke bodi motor oleh SCR di dalamnya sini, oleh SCR BT151. Oleh SCR BT151 seperti ini. Di-shortkan atau dikonsletkan atau dibuang ke bodi motor atau ke negatif dari sisa voltase yang sangat tinggi, sehingga outputnya itu stabil di 13 volt. Seperti itu cara kerjanya, yang menyebabkan kiprok yang di motor kita itu menjadi hangat atau panas sekali. Ini bisa disebabkan oleh umur dari parts komponen di dalamnya. Saat kiprok ini kita pegang sangat panas sekali, biasanya sudah mengalami short atau penurunan voltase pada sistem kerja kiprok itu sendiri. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini tentang sistem pengisian di motor Matic. Di motor yang sekarang itu sama seperti Jupiter, Vega R New maupun Vario, Beat yang memakai karburator atau memakai dari kiprok seperti ini, LDC. Ini cara kerjanya atau sistemnya sama, kita bisa mengetahui dengan mudah sistem kerjanya, dimana untuk sistem kelistrikan pengisian motor itu kita bisa melihat dari cara kerjanya dan sistem di pengisiannya itu sendiri, sehingga dengan melihat kondisi seperti ini kita dengan mudah bisa memperbaiki dari sebuah kerusakan atau masalah pada sistem pengisian maupun lampu motor. Jika ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada salah kata maupun waktu yang terlalu lama, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.